Oke, aku buka wah. Enggak ada pertanyaannya aku. Semua sih yang tadi deh. Oke. Dulu. Ini Pak WWT Ringgil. Boleh lah. Boleh nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan PPT riset pariwisata saya yang berjudul tentang strategi pengembangan objek wisata pemandian air panas Bukit Kili, Kabupaten Solok. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembahas yaitu Akil dan Fani yang telah hadir pada pertemuan ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu daftar isi. Bab 1 yang berisi yaitu pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 1 yaitu latar belakang. Pengembangan dan peningkatan kepariwisataan perlu ditata, dipelihara, dan dipromosikan untuk meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata. Dalam pengembangan suatu objek wisata, ada hal yang harus diketahui yaitu faktor pendukung pengembangannya seperti pembangunan terhadap sarana pariwisata. Nah, objek wisata air panas Bukit Kili ini tak cuma hanya ingin menikmati segarnya air panas, tapi ada juga yang melakukan terapi. Warga percaya air panas Gunung Talang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, terutama penyakit kulit dan rematik. Yang selanjutnya itu identifikasi masalah. Yang pertama itu bagaimana keadaan objek wisata tersebut sehingga mendukung suatu objek wisata untuk dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua itu sarana, prasarana, dan sabta pesonanya objek wisata tersebut. Yang C itu batasan masalah. Sarana rumah makan atau warung, WC umum, tempat parkir, pondokan pengunjung, tempat sampah, sarana transportasi, tempat duduk, dan promosi. Serta pesona yang mendorong pengunjung untuk mengunjungi potensi wisata pemandian air panas Bukit Kili. Yang D itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sarana di lokasi objek wisata pemandian air panas Bukit Kili. Yang kedua itu bagaimana prasarana di lokasi objek wisata pemandian air panas Bukit Kili. Yang ketiga itu bagaimana peran masyarakat lokal dalam pengembangan di lokasi objek wisata pemandian air panas Bukit Kili ini. Yang E itu tujuan penelitian. Untuk mengetahui sarana di lokasi objek wisata pemandian air panas Bukit Kili. Yang kedua itu untuk mengetahui prasarana di lokasi objek wisata pemandian air panas Bukit Kili. Yang ketiga itu untuk mengetahui peran masyarakat lokal dalam pengembangan di lokasi objek wisata pemandian Bukit Kili. Yang F, manfaat penelitian. Bagi penulis, yaitu menambah dan memperluas pengetahuan tentang kepariwisataan khususnya pemandian air panas Bukit Kili. Yang kedua itu
bagi peneliti lain adalah sebagai referensi yang melakukan penelitian di bidang pariwisata dilokasikan yang sama. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah sebagai masukan untuk mengembangkan objek wisata di daerah ini. Bab kedua itu landasan teori. Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata pemandian air panas Bukit Kili, keikutsertaan masyarakat dengan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab secara sukarela dalam proses pengidentifikasian masalah. Kerangka konseptualnya. Yang pertama itu partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata pemandian air panas ini. Yang pertama itu partisipasi masyarakatnya, buah pikiran, tenaga, harta benda, dan sosial. Faktor yang mempengaruhi yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya, hipotesis. Terdapat pengaruh partisipasi dalam masyarakat dalam mengembangkan objek wisata pemandian air panas Bukit Kili ini. Yang selanjutnya itu tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata pemandian air panas Bukit Kili ini. Bab ketiga, yang pertama itu pendekatan kualitatif. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Yang kedua itu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, analisis yang digunakan terdiri dari 4 komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyaji data, dan menarik kesimpulan. Oh, baiklah, itulah hasil dari presentasi saya pada hari ini. Untuk membahas, apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Fani, kita persilahkan. Metode apa yang digunakan untuk menyusun penelitian ini? Baiklah, untuk penelitian ini saya memakai metode yaitu metode analisis data. Apakah Fani bisa menerimanya? Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahas kedua yaitu kepada Akil. Apakah ada yang mau ditanya? Baiklah, saya mau bertanya. Kenapa saudara mengambil judul tersebut? Baiklah, terima kasih kepada Akil. Alasan saya mengambil judul tentang pemandian air panas Bukit Kili ini yaitu karena pemandian air panas ini cukup terkenal di kalangan Kota Solo, khususnya di Bukit Kili, karena di sana sudah banyak wisata-wisata yang belum diketahui oleh banyak orang, dan saya ingin mengangkat judul ini sebagai penelitian saya. Kepada Akil, apakah bisa menerima? Baiklah, terima kasih kepada Edison. Saya bisa menerimanya. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.